Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya PB Cahyono, nomor induk mahasiswa 193111206. Program studi pendidikan agama Islam kelas PAI 3F, kelompok statistika dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan, yaitu tentang uji normalitas. Uji normalitas sendiri merupakan metode uji yang digunakan untuk mengetahui suatu persebaran atau pendistribusian suatu data itu berjalan secara normal atau tidak normal. Nah, jadi ditujukan uji normalitas itu difungsikan atau ditujukan secara khususnya itu adalah agar kita dapat mengetahui bahwa persebaran data yang kita lakukan atau yang dilakukan saat penelitian itu berjalan secara normal atau tidak normal, atau bahkan itu dilakukan pada populasi normal seperti itu. Jadi para pakar-pakar statistik pada saat melakukan penelitian secara empiris itu mengatakan bahwa apabila nilai angka melebihi 30 pada saat penelitian, maka dapat diasumsikan bahwa pendistribusiannya itu berjalan dengan normal. Tetapi fungsinya dari uji normalitas, karena tadi secara fungsi dan tujuan adalah untuk mengetahui persebaran itu berjalan secara normal atau tidak, lancar atau tidak. Jadi bukan berarti bahwa apabila angka itu di bawah 30 itu bukan berarti distribusinya berjalan tidak lancar. Jadi itulah tujuan dari uji normalitas, untuk mengetahui bahwa pendistribusian data tersebut berjalan secara normal atau tidak, secara lancar ataupun tidak lancar, baik itu nilainya di atas 30 maupun di bawah 30. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu rumus dalam uji normalitas. Di sini saya mengambil rumus bernama chi-square. Jadi berikut rumusnya. Yang pertama adalah x kuadrat, berikut x kuadrat sama dengan pi. Kemudian dalam kurung nilai observasi. Jadi ini O1 kecil adalah nilai observasi dikurangi E1. E itu adalah nilai expected atau nilai harapan. Nah, jadi ini ditandai dengan E1. Jadi dalam kurung nilai observasi dikurangi nilai harapan, kemudian per nilai harapan lagi, karena bawah juga E1. Jadi mungkin itu sedikit penjabaran tentang rumus di uji normalitas. Salah satu rumusnya bernama chi-square ini tadi. Dan mungkin untuk penjelasan lebih lanjut nanti kita bisa bahas bersama-sama di pertemuan yang berikutnya. Perkenalkan, nama saya Amanda Sumaria, NIM 193111187 dari kelas PAI 3F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai statistika tentang uji homogenitas varians. Uji homogenitas varians merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui keragaman dua buah data, apakah mereka homogen atau tidak homogen. Nah, di dalam uji homogenitas varians ini terdapat dua jenis yang dapat digunakan untuk mengujinya, yaitu yang pertama uji F dan yang kedua uji Bartlett. Yang pertama yaitu uji F. Uji F ini digunakan untuk menguji homogenitas varians dua kelompok data. Langsung saja kita ke dalam contohnya. Berikut ini data mengenai saham perusahaan dalam miliar rupiah dari 4 perusahaan nasional dan 2 perusahaan asing. Sampel dari nasional yaitu 2576, sampel asing yaitu 3 dan 4. Cara menyelesaikannya yaitu data nasional dan data asing ini dikuadratkan terlebih dahulu. Hasilnya ini. Kemudian per kolom ini dijumlah dan hasilnya ini. Langkah yang selanjutnya yaitu mencari varians variabel X dan Y dengan rumus seperti ini. Untuk yang nasional kita langsung masukkan saja angkanya ke dalam rumus. 4 itu berasal dari sampel 4 dikali 114 min 20 kuadrat per 4 dalam kurung 4 kurangi 1. Hasilnya ini. Dan untuk yang asing langsung masukkan ke dalam rumus angkanya. 2 ini berasal dari sampel tadi, 2 kali 25 dikurangi 7 kuadrat per 2 dalam kurung 2 min 1, dan hasilnya yaitu 0,5. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari F hitung. F hitung itu berasal dari varians ini. S besar atau varians besar per S kecil sama dengan 4,66 per 0,5. Hasilnya 9,32. Kriteria uji dengan alfa 0,05, N1 dari nasional 4 dan N2 dari asing 2. F tabel F alfa per 2 N1 dikurangi 1, N2 dikurangi 1. F alfa tadi dari ini 0,05 per 2, 4 dikurangi 1 sama dengan 3, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Dan hasilnya F 0,25 3,1. Jadi hasilnya yaitu 864,16 dapat dilihat dari tabel distribusi F. Jadi apabila F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya diterima menjadi homogen. Tetapi apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka disebut tidak homogen. Yang kedua yaitu uji Bartlett. Uji Bartlett ini digunakan untuk menguji homogenitas varians lebih dari 2 kelompok data. Langsung saja kita ke dalam contohnya. Ini terdapat 3 kelompok data. Langkah yang pertama kita mencari NI. NI ini merupakan berapa banyak sampel yang ada. Kelompok 1 ini ada ini, kelompok 2 ada ini, kelompok 3 ada ini. Kemudian kita jumlahkan semuanya, hasilnya ini.
Kemudian kita mencari DI. DI ini merupakan penjumlahan dari tiap-tiap yang ada di dalam kelompoknya, dijumlahkan menjadi ini, kemudian ini dijumlahkan menjadi ini, dan kemudian ini dijumlahkan menjadi ini. Setelah itu kita jumlahkan semuanya menjadi ini. Kemudian kita mencari X rata-rata. X rata-rata ini berasal dari TI dibagi NI, dan hasilnya ini. Kemudian kita mencari NI min 1. NI tadi kan sampel dikurangi 1, ini dikurangi 1, ini dikurangi 1, ini dikurangi 1, dan hasilnya ini. Kemudian kita jumlahkan menjadi ini. Setelah itu langkah yang pertama yaitu apabila H0 sama dengan alfa 1 kuadrat sama dengan alfa 2 kuadrat sama dengan alfa 3 kuadrat. Apabila H1 itu alfa 1 kuadrat tidak sama dengan alfa 2 kuadrat. Yang kedua yaitu taraf nyata alfa dengan 0,05 dengan rumus seperti ini. Langsung masukkan alfanya 0,05, K ini tadi ada berapa kelompok tadi? 3 dikurangi 1 sama dengan 2, dan hasilnya ini dapat dilihat dari tabel C square. Kemudian yang ketiga, kita mencari variasinya dengan rumus seperti ini. Karena ada 3 kelompok, maka kita mencari 3 variabel. Kemudian langsung masukkan saja ke dalam rumusnya. 8 ini berasal dari ini 8 dikurangi 3,8 dikuadratkan, dan ditambah seterusnya 4 ini tadi dari ini ya, seterusnya. Kemudian diper n min 1, n tadi sampelnya ya, 6 kurangi 1, kemudian hasilnya ada 6,16. Kemudian untuk yang variasi yang kedua ini juga sama, langsung masukkan saja ke dalam rumusnya. 7 ini berasal dari ini ya, dikurangi X rata-ratanya ini, dan hasilnya untuk variasi yang kedua yaitu 4,92. Untuk variasi yang ketiga kita rumusnya tetap sama, masukkan saja angkanya. 10 ini berasal dari ini dikurangi 11,6 itu berasal dari X rata-rata ini, dan hasilnya yaitu 2,34. Setelah itu kita mencari S total dengan rumus seperti ini. Langsung masukkan 6 dikurangi 1, 6 ini tadi dari sampel yang pertama, 6 dikurangi 1 dikalikan 6,16 ini hasil dari variasi yang pertama. Kemudian kita jumlahkan variasi yang kedua, sampel yang kedua dikalikan variasi yang kedua, hasil variasi yang kedua ditambahkan ini sampel yang ketiga dikalikan variasi yang ketiga, diper 13 kurangi 3. 13 ini berasal dari jumlah sampel tadi ya, dikurangi 3 ini merupakan kelompok, ada berapa kelompok. Kemudian kita mendapatkan hasil 5,024. Setelah itu kita mencari nilai Hi dengan rumus seperti ini. Kemudian kita masukkan angkanya, N itu 13, K itu 3, log total, hasil total dari S totalnya ini dikurangi. Untuk yang pertama, sampel yang pertama 6 dikurangi 1 sama dengan 5, hasil dari variasi yang pertama dijumlahkan, sampel yang kedua dikurangi 1 dikalikan variasi yang kedua, ditambah sampel dikurangi 1 dikalikan variasi yang ketiga, dan hasilnya kita mendapatkan 0,31. Setelah itu kita mencari nilai H dengan rumus seperti ini. Langsung saja kita masukkan angkanya seperti ini. 3K tadi kan kelompok, ada berapa kelompok? 1 per n min 1 itu 1/5. Terus ini dari kelompok yang kedua 3 n ini tadi dari jumlah sampel dikurangi 3 kelompok, dan hasilnya mendapatkan 1,264. Kemudian kita mencari partlet dengan rumus 2,3026 dikalikan Hi per H. Hasil dari Hi tadi kan 0,31 diper 1,264, dan kita memperoleh hasil seperti ini. Partlet sama dengan 0,5645 kurang dari 5,991, maka HO diterima, dan ini disebut dengan homogen. 5991 ini berasal dari ini. Nah, ini ada sedikit tambahan. Jika X kuadrat kurang dari X kuadrat dalam kurung 1 min alfa dikalikan K min 1, maka HO diterima dan disebut homogen. Tetapi apabila X kuadrat ini lebih besar dari X kuadrat dikalikan 1 min alfa dikalikan K min 1, maka HO ditolak dan ini disebut tidak homogen. Itu tadi penjelasan dari uji normalitas varians. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar, NIM 193111201 PAI 3F. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai uji korelasi. Sebelumnya, uji korelasi merupakan satu teknik analisis pengumpulan data dengan teknik asosiasi, yaitu teknik yang bertujuan untuk mengetahui hubungan satu variabel atau variabel yang lain. Biasanya hanya 2 variabel
ataupun lebih sesuai dengan skalanya tertentu. Untuk uji korelasi memiliki dua uji, yaitu korelasi positif dan korelasi negatif. Untuk korelasi positif yaitu apabila suatu variabel mengalami kenaikan, maka akan mempengaruhi variabel yang lain, sehingga variabel yang lain juga akan mengalami kenaikan atau berbanding lurus. Untuk contohnya, apabila umur semakin bertambah, maka kepribadian manusia pun akan bertambah. Untuk korelasi negatif yaitu apabila suatu variabel mengalami kenaikan, maka variabel yang lain akan mengalami penurunan atau berbanding terbalik. Contohnya, apabila kita melakukan usaha, maka akan memperkecil tingkat kegagalan pada satu usaha tersebut. Dalam uji korelasi terdapat suatu lingkaran yang membatasi dari hasil korelasi tersebut, yaitu dari titik 0 sampai dengan 1, yang dapat ditarik oleh sumbu X dan sumbu Y. Dari titik tersebut dapat dibentuk satu lingkaran pembatas, yaitu bisa jadi itu dari 1 sampai dengan -1. Sehingga jika kita menghitung satu korelasi, maka hasilnya tidak akan keluar dari nilai tersebut, dari lingkaran tersebut. Bisa jadi itu 1 ataupun 0 ataupun -1. Untuk mengetahui bahwa variabel tersebut memiliki hubungan atau tidak, dapat dihitung dengan menggunakan korelasi tersebut, yaitu apabila korelasinya 1, maka variabel tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat. Apabila angkanya 0, berarti variabel tersebut tidak berhubungan sama sekali. Apabila angkanya -1, juga mengalami hubungan yang sangat kuat variabel tersebut. Tujuan dari korelasi adalah untuk mengetahui kuatnya hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain, sehingga dalam penelitian kekuatan hubungan tersebut dapat menjadi sumber dari penelitian tersebut. Apabila variabel tersebut memiliki sumber hubungan antara variabel itu tidak kuat, maka tidak memiliki satu hubungan yang baik ataupun tidak berhubungan sama sekali. Sekian dari saya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang macam-macam korelasi. Nah, secara umum korelasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada korelasi sederhana, korelasi parsial, dan korelasi ganda. Untuk mempermudah saya membuatnya ranking, yaitu separuh, sederhana, parsial, dan ganda. Itu untuk mempermudah peningkatan. Nah, lanjut ke korelasi yang pertama, yaitu korelasi sederhana. Korelasi sederhana itu kuncinya untuk menghitung dua variabel, yaitu menghitung keeratan dan menghitung hubungannya. Nah, keeratan itu meliputi tidak erat, lemah, dan erat. Nah, untuk hubungannya itu yaitu bentuk korelasinya itu linear positif atau bentuk korelasinya itu linear negatif. Nah, seperti itu untuk korelasi sederhana. Untuk korelasi parsial, yaitu suatu korelasi yang digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan variabel. Nah, kuncinya di sini dalam korelasi parsial itu terdapat variabel bebas dan variabel yang konstan atau tetap. Kuncinya di situ. Ya, lanjut ke korelasi parsial. Korelasi parsial di sini mencari hubungan antara variabel dengan variabel bebas. Biasanya Y itu dilambangkan dengan variabel bebas, dengan kalau X itu variabel. Nah, X2 dan X1 sebagai variabel kontrol atau variabel tetap. Penjabarannya di sini X2 aksen sama dengan X2 min B2 kali X1 plus A2. Y aksen sama dengan Y min B1 kali X1 plus A1, dengan catatan B dan A itu didapatkan setelah hasil regresi linear. Nah, untuk setelah itu kita mendapatkan hasil dengan rumus, yaitu setelah ini didapatkan, kita mendapatkan rumus ini Y aksen B3 X2 aksen plus A3. Nah, hasilnya nanti kisaran antara 1 sampai dengan -1. Nah, di sini sudah ada simpulannya. Jika 1 sampai dengan -1 itu nanti hubungannya kuat. Jika mendekati 0 atau kisaran antara 0 atau 0 itu berarti lemah. Jadi seperti itu untuk teori korelasi parsial. Ya, lanjut ke korelasi yang ketiga atau yang terakhir, yaitu korelasi ganda. Nah, di dalam korelasi ini digunakan untuk menghitung korelasi 3 atau lebih. Cirinya yaitu terdapat 2 variabel dan satu variabel itu yaitu satu variabel bebas. Nah, untuk di dalam korelasi ganda ini terdapat koefisien korelasi yang dilambangkan dengan huruf R besar. Nah, untuk simpulan hasil korelasi ganda, jika itu bernilai -1, berarti itu ada hubungan, tetapi arahnya terbalik. Maksudnya arah terbalik itu variabel dilambangkan huruf X, X-nya itu naik, Y variabel bebasnya itu turun. Nah, seperti itu. Jika hasilnya 0, berarti tidak ada hubungan. Jika hasilnya 1 atau positif, yaitu positif sempurna, dan itu hubungannya sangat kuat. Jadi seperti itu untuk korelasi ganda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.